Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Lulusa bin Suyitno dengan NIM 222211195 dari kelas 1B 1 Kebidanan akan mempresentasikan tentang 3 contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama Lulu ambil dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Tentunya dalam proses implementasi Pancasila ke dalam ilmu pengetahuan, tentunya yang bisa dilaksanakan yang pertama adalah memberikan edukasi kepada para siswa tentang bagaimana ia harus bersikap kepada sesama siswa yang berbeda agamanya. Contohnya adalah sikap toleransi dengan tidak boleh memaksakan bahwa agama kita adalah agama yang paling benar, tidak boleh menghakimi sistem peribadatan dari teman yang lain, dan lain sebagainya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa hal itu harus dilakukan? Karena ketika dari kecil mungkin dari negara tidak ada edukasi tentang ketuhanan, maka sangat dikhawatirkan bahwa nanti ketika dia dewasa, dia akan mudah terdoktrin oleh ideologi-ideologi lain seperti mungkin komunisme, liberalisme yang tentunya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Pendidikan mempunyai misi abadi untuk menjadikan manusia mengembangkan semua potensi kemanusiaannya. Selain harus kokoh yang diikhtiarkan dengan pengajaran nilai pendidikan, juga harus lentur untuk merespons perkembangan mutakhir. Nilai-nilai tersebut salah satunya diturunkan dari ajaran agama yang menjadi muatan sila pertama Pancasila. Sila ini yang juga menjadi basis keempat sila lainnya memberikan 2 pesan penting, bahwa Indonesia harus menjalankan agamanya masing-masing dan menghormati agama orang lain dengan tulus. Poin terakhir ini menjadi sangat penting ketika pengalaman kolektif bangsa mencatat bahwa isu agama dapat menjadi pemicu konflik yang mudah dibakar dan membesar. Di slide ini disebutkan bahwa selain harus kokoh yang diikhtiarkan dengan pengajaran nilai, pendidikan juga harus lentur untuk merespon perkembangan mutakhir. Nah, memang yang menjadi PR besar saat ini adalah bagaimana teknologi harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jika teknologi itu tidak dapat untuk digunakan sebaik-baiknya, maka bisa menjadi pemicu konflik yang mudah dibakar dan membesar itu. Contohnya saja misalnya adu agama seperti itu, misalnya di podcast, sehingga orang awam yang tidak mengerti langsung menjustifikasi, oh iya agama itu salah. Nah, ketika konflik kecil itu muncul dan tidak segera diklarifikasi, nantinya akan menjadi konflik yang besar yang dapat membahayakan kelangsungan kedamaian antar umat beragama di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa memang nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sangat penting untuk diimplementasikan, disertakan ke dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena sangat banyak manfaatnya untuk keberlangsungan kedamaian di Indonesia. Nah, yang kedua, nilai kemanusiaan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi. Lalu apa maksud dari yang telah Lulu sebutkan tadi, bahwa misalnya dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan atau teknologi diharuskan untuk kita mempunyai spesimen atau suatu hal yang dijadikan objek percobaan. Nah, tentunya kita tidak boleh dong untuk menjadikan manusia sebagai objek spesimennya. Tentunya kita harus memperhatikan adab kita terhadap sesama manusia. Dan juga tadi ada kata-kata bahwa kita sebagai manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh menjadi angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang harus kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita punyai memang harus memiliki sumbangsih untuk
kehidupan bernegara, berbangsa, dan juga untuk kemaslahatan dari umat manusia. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan nilai keadilan, mengimplementasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Lalu apa sih maksudnya? Nah, di situ disebutkan bahwa keseimbangan dan keadilan dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Seperti di slide sebelumnya, sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, kita tidak boleh berlaku angkuh dan sombong, karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Nah, manusia dengan penciptanya bagaimana? Kok bisa juga berdasarkan nilai keadilan? Bayangkan saja, dalam satu hari misalnya umat muslim memiliki 5 kali sholat berjamaah. Nah, ketika dia tidak memiliki nilai keadilan, tentunya dalam melaksanakan peribadatan dia tidak bisa dong, karena waktunya mungkin dihabiskan dengan bekerja, dengan mencari uang, seperti itu. Kalau misalnya nilai keadilan dengan lingkungan di mana mereka berada, kita juga harus adil. Ketika mungkin kita memakan makanan dari hasil hutan loh, misalnya juga kita menebang pohon, tentunya kita tidak boleh untuk menebang semua pohon dan tidak mereboisasinya. Tentunya ketika kita telah mengambil dari alam, kita mempunyai suatu kewajiban untuk menjaga alam tersebut, seperti itu. Nah, nilai keadilan ini bisa juga misalnya kita kaitkan dengan fasilitas kesehatan. Di kota dengan fasilitas kesehatan yang super lengkap, super mudah untuk diakses, sedangkan kalau di daerah terpencil sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Nah, tentunya itu menjadi PR keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan ilmu pengetahuan yang memang harus merata. Kalau di kota dapat suatu ilmu pengetahuan yang baru tentang kesehatan, tentunya yang di desa juga harus mendapatkannya. Sekian presentasi dari Lulu, semoga apa yang Lulu sampaikan dapat bermanfaat, terutama bagi Lulu agar dapat memperdalam ilmu, dan kepada teman-teman atau penonton yang akan mengambil ilmu dari apa yang telah Lulu sampaikan. Lulu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.